Teman, ini adalah hari Jumat, teman-teman. Tanggal 29 Agustus saya akan menuju ke makam suami saya yang berada di Tonjong untuk berziarah. Tetapi terbetik di dalam hati saya untuk mengetahui jalan yang berada di daerah Parung menuju ke Bogor ini. Ada satu daerah bernama perumahan bernama Telaga Kahuripan yang di depannya ada jalan seluas ini, dan sudah lama menjadi pertanyaan saya, jalan ini akan dibawa kemana? Saya mencoba untuk masuk ke dalamnya, dan saya akan ajak teman-teman juga untuk masuk ke dalamnya. Kita akan lihat ada apa di jalan ini. Konon katanya jalan ini bisa menembus ke stasiun Bojonggede, seperti itu, stasiun kereta api maksud saya. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk masuk ke jalan ini. Saya yakini teman-teman pasti sering melewati jalan ini, tetapi tidak tahu untuk apa jalan ini dibuat dan arahnya akan kemana. Let's go teman-teman, kita beradventure sejenak sebelum saya sampai kepada makam suami saya yang berada di Tonjong. Hai, dengan Grand Mauti lagi. Teman-teman, Grand Mauti berada di satu jalan atau daerah yang bernama Bojong Kemang. Di sini ada satu proyek jalan raya yang sudah lama sekali, ada 3-4 tahun tidak pernah tahu kita ini mau kemana dibawa jalan tol ini. Kali ini Grand Mauti berkesempatan untuk datang ke sini untuk melihat langsung. Ternyata banyak progres kali ini yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang baru, membuat tempat ini akan diwujudkan menjadi jalan tol seperti itu atau highway seperti itu. Kita lihat seperti apa kemajuan atau progres daripada jalannya serta proses daripada proyeknya yang sedang dibuat oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing. Nah, teman-teman, kita akan mendekat. Ini ada beberapa alat berat yang memang disiapkan di sini untuk membantu proses daripada perataan jalan, atau saya duga ini highway atau jalan tol, teman-teman, yang jalannya dari Jalan Raya Kemang ya teman-teman, Bantar Kemang atau Tonjong menuju ke sepertinya ke Pemda Cibinong, seperti itu. Nah, saya berada di Bojong Kemang saat ini. Seperti ini teman-teman, alat-alat beratnya saya perlihatkan, mereka sudah standby dan sebagian besar memang karena ini sudah menjelang sholat Jumat, jadi istirahat sebentar, dan nanti di depan saya akan ajak teman-teman juga untuk melihat di depan ada apa saja, pembangunannya seperti apa. Nah, teman-teman, kita lihat proyeknya seperti ini yang saat ini berada. Saya berada di tengah-tengah jalan yang calon jalan tol sebenarnya teman-teman. Saya berada di calon jalan tol teman-teman sebenarnya, di tengah jalan seperti ini. Nah, yang kemungkinan nanti akan dibuat jalan tol, jalan yang menembus dari Jalan Raya Parung yang keberadaannya di daerah Tonjong, yang nanti akan menembus ke Pemda di Cibinong, seperti itu. Sementara informasinya demikian. Saya nggak tahu nanti kalau saja bisa tembus ke Sentul, kalau saja nanti bisa tembus lagi ke Jagorawi, menjadi kebahagiaan. Tetapi kalau saya melihat dari jalan yang ada di Jalan Raya Parungnya, masih belum terlihat tanda-tanda untuk pembebasan tanah dengan kelebaran seperti ini. Dan sesungguhnya proyek ini memang sudah proyek lama teman-teman, tetapi baru digarap lagi oleh Bapak Gubernur Jawa Barat saat ini. Nah, saya perlu masuk ke dalam semak-semak seperti ini teman-teman untuk bisa menembus jalan ini. Jadi seperti ini nanti saya akan saksikan pada vlog saya berikutnya teman-teman, ada apa saja di sini. Terlihat banyak
truk-truk yang membawa timbunan tanah seperti ini, tanah merah seperti ini, untuk bisa membuat jalan ini menjadi sama rata dan insya Allah terlihat sangat lebar jalur jalan ini. Jadi saya duga ini akan merupakan jalan bebas hambatan dari Jalan Parung Raya, tepatnya di depan Kompleks Telaga Kahuripan, menuju ke seberang sana, yang sampai saat ini memang masih di dekat stasiun atau rel kereta api Bojonggede. Kita harapkan nanti akan bisa menuju ke Pemda Cibinong, kita harapkan bisa menuju ke Jagorawi, kita harapkan bisa menuju ke Sentul, dan ini memang sangat menggemaskan kalau memang bisa terjadi pelebaran seperti itu, teman-teman, atau sambungan jalan seperti itu, karena ini akan mempersingkat waktu. Tetapi sesungguhnya yang belum saya pahami adalah dari depan Jalan Parung ini akan kemana tujuan daripada jalan bebas hambatan ini atau jalan selebar ini, karena saya belum melihat tanda-tanda yang dibongkar di seberang sana. Saya mengharapkannya tentu saja akan bisa menuju sampai ke Tol Merak seperti itu. Kita perhatikan, ini sudah mulai ditimbun tanahnya seperti ini agar mempermudah meratakan tanahnya, perataan tanahnya seperti itu. Jadi alat-alat berat sudah mulai banyak diturunkan, dan progres daripada perbaikan jalan ini sudah terlihat dengan jelas. Yang kita sudah lihat hampir 4 tahun mangkrak jalan ini yang kita nggak tahu mau kemana. Di seberang sana sebetulnya kita bisa melihat ada makam seperti itu, tetapi sepertinya seperti ini teman-teman makamnya. Tetapi sepertinya makam ini juga akan terkena jalan ini, dan terlihat sudah ada pengikisan di seberang sana, yang saya harapkan ini akan membuat menjadi sesuatu yang indah pada waktunya nantinya, karena memang jalan ini akan disambut dengan gembira oleh para warga di sini, karena akan merupakan jalan tembus menuju ke sementara yang saya dengar hanya menuju sampai dengan ke Pemda Bogor, tetapi tentu saja ada harapan lain yang akan bisa membawa ini lebih jauh. Teman-teman bisa lihat di situ ada makam yang seperti saya katakan tadi. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar saya, setelah dari Jalan Raya Kahuripan ini, Telaga Kahuripan ini, akan dibawa kemana jalan-jalan ini? Semua peralatan berat sudah tumplek blek di sini, dan memang terkadang diadakan juga lembur di sini. Sementara jalan ini selebar ini teman-teman, dan kita tentunya pasti sering melihat melalui jalan di depan sana, dan ternyata setelah saya masuki ke dalam memang sudah teraspal dengan baik sampai dengan railway atau jalan kereta api yang keberadaannya di Bojonggede. Let's go teman-teman, kita lihat sampai di mana perbaikannya. Tentu kita semua mendoakan ini menjadi harapan, karena sudah mangkrak selama 4 tahun, dan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, ini sedang digarap untuk bisa dilanjutkan proyeknya, tidak semangkrak itu. Di hari Jumat, tanggal 29 Agustus, saya sampai di sini untuk melihat dengan jelas campur tangan Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang akan mewujudkan cita-cita kita untuk mendapat jalan yang menghubungi antara Parung dengan Jagorawi. Seperti itu teman-teman. Tentu saja truk
pengangkut tanah, serta alat-alat berat sudah standby dengan paripurna di sini. Dan saya melihat dan bertemu dengan warga di sini yang menunjukkan sinar-sinar kegembiraan atas proyek yang sudah mangkrak bertahun-tahun ini dan sekarang sudah tersentuh oleh Bapak Deddy Mulyadi. Tentu saja mereka mengharapkan ini segera cepat terwujud seperti itu, teman-teman. Saya yakini semua teman-teman pun akan bertanya-tanya sama dengan saya selama beberapa tahun ini sebetulnya jalan yang di depan Telaga Kahuripan Bantar Kemang ini akan dibawa kemana. Sudah lama memang ada jalan yang melintas di situ dan membuat sedikit macet, tetapi kami tidak tahu mau kemana ini jalan dibawa karena begitu mangkrak dan sudah lama. Dan sekarang menggembirakan sudah juga dilirik oleh Bapak Deddy Mulyadi dan terlihat semua proses daripada penyelesaian jalan itu sudah ada. Sesungguhnya di sini memang sudah banyak restoran-restoran yang akan menyambut kita nanti ketika jalan ini sudah paripurna jadi seperti itu, teman-teman. Ternyata sudah ada juga Masjid Nan Keren di tengah-tengah sini seperti ini keindahan daripada masjidnya yang berada di jalan highway ini atau di jalan tol ini, teman-teman. Tetapi memang saat ini sudah tetap bisa dilalui, hanya saja tidak seluas yang direncanakan. Adapun mutu jalannya memang sangat indah seperti ini dan cukup luas seperti ini, hanya saja tidak selebar yang direncanakan. Artinya teman-teman pun sudah bisa melewati jalan ini sampai dengan rel kereta Bojonggede seperti itu. Dan di jalan ini sudah banyak restoran, sudah ada masjid dan memang sudah terplanning dengan baik. Tinggal saja jalan ini diperluas, membuat semua warga akan senang seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat semua kendaraan berlalu lalang di sini dan mutu jalanannya sendiri memang sudah cukup baik, teman-teman. Dan kalau saja pada sore hari atau pada subuh hari di sini biasanya digunakan untuk balapan motor seperti itu bagi masyarakat di seputar sini. Seperti itu, saking mutu jalanan ini sangat bagus seperti itu. Saya memberanikan diri untuk masuk ke sini untuk melihat sampai di ujung sana ada apa saja dan sampai mana sudah bisa dilaluinya jalan ini.
Teman-teman, kita nikmati jalan yang sudah mulus ini, dan jangan lupa teman-teman, di kiri dan kanan jalan ini sudah banyak para pedagang yang menjual berbagai macam hasil bumi, dan tentu saja juga banyak restoran bertebaran di sini. Jadi kenapa teman-teman tidak mencoba? Dicoba saja, karena memang ternyata jalannya memang sudah semulus ini. Bayangkan saja semua pedagang ada di sini. Saya melihat semua hasil bumi yang ada yang dijual oleh mereka di sini. Sementara di kiri dan kanan jalan ini masih dipenuhi oleh pepohonan seperti tanaman singkong, talas, dan lain sebagainya yang mereka jual di kios-kios ini, teman-teman. Birunya langit dan cerahnya udara hari ini di hari Jumat tanggal 29 Agustus ini membuat saya gembira, karena semalaman memang terjadi hujan deras, dan saat ini kita menikmati langit nan biru sekeren ini. Kita lihat teman-teman, di seberang sana sudah mulai diadakan proses perbaikan, meratakan tanah di seputar jalur ini. Memang masih baru dimulai dari wilayah Bojonggede, teman-teman, dari wilayah sana menuju ke Parung, tetapi ini masih keberadaan perbaikan atau proses perbaikan perataan tanah ini masih dimulai dari jalan Bojonggede, seperti itu. Menjelang sholat Jumat, tetapi mereka masih terus bekerja. Dan terkadang konon menurut penduduk di sini, malam hari pun mereka juga melakukan pekerjaan overtime alias ngebut, teman-teman, untuk membuat jalanan ini menjadi secepatnya bisa dioperasikan dan digunakan oleh masyarakat. Ini tentu saja masih jam 10.30, jadi mereka masih punya banyak energi menjelang sholat Jumat ini untuk bisa membuat tanah ini yang akan dilakukan perataannya seperti ini, teman-teman, nanti kelak. Jadi alat-alat berat itu meratakan tanahnya, dan para truk tentu saja mendrop tanah-tanah di sini, karena sesungguhnya tanah ini berada di kurang lebih 3-4 meter di atas jalan yang kita lalui tadi. Tetapi di bahagian Bojonggede ini terlihat sudah mulai hampir rata dengan tanah, karena pekerjaannya dikebut. Mudah-mudahan cepat selesai ya, teman-teman ya. Seperti saya katakan, tanah ini sudah mulai rata, teman-teman, dengan jalanan, dan menggembirakan karena akan cepat selesai, akan segera selesai tanah ini. Dan saya melihatnya dengan kerataan tanah seperti ini di sore hari atau di beberapa momen tertentu banyak digunakan untuk para warga di sini belajar mobil maupun belajar motor di sini. Tentu saja teman-teman, apabila kondisinya hujan, tidak sekering ini tanah ini, dan membuat kita berbahaya juga untuk berjalan-jalan di sini, karena seperti teman-teman tahu, tanah merah akan menempel di sepatu kita seperti itu.
Tapi secara kebetulan ini memang udara menjadi panas setelah tadi malam hujan deras, dan tanah-tanah ini menjadi kering dan memudahkan juga para driver ekskavator itu untuk mengelompokkan tanah-tanah ini, mendorong tanah ini menjadi rata. Dan jumlah dari alat-alat berat ini tidak hanya satu teman-teman, banyak sekali, dan kita harapkan ini bisa cepat menjadi terwujud secepatnya. Kalau teman-teman melihat mobil ini adalah mobil yang sedang belajar mengendarai mobil di atas tanah yang memang sudah rata. Jadi bisa dibayangkan ini tidak akan lama lagi bisa terwujud jalan tol ini. Kalau teman-teman melihat banyak truk yang lalu lalang di sini membawa tanah untuk menguruk jalanan ini agar bisa sama rata dengan jalan yang sudah ada. Dan seperti saya katakan bahwasannya kedalaman daripada tanah ini 3 sampai dengan 4 meter, sehingga membutuhkan banyak truk-truk pengangkut tanah untuk bisa menimbun tanah ini menjadi sama rata dengan jalan yang sudah ada, seperti itu teman-teman. Banyak juga masyarakat yang menonton proses daripada pengurukan jalan tol ini dengan wajah yang sukacita, karena mereka mengharapkan ini akan segera selesai dan akan membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik secara ekonomi tentunya. Karena mereka pun tidak menduga sama sekali bahwasanya proyek ini akan diteruskan, karena setelah beberapa tahun mangkrak, sekarang ada lirikan dari Bapak Gubernur Jawa Barat yang juga bersikeras untuk membuat jalan ini menjadi terwujud. Konon katanya mereka juga melakukan lembur untuk bisa mewujudkan jalan ini cepat selesai. Jadi semua sangat mendukung, tentu saja di bawah koordinasi Bapak Gubernur
Jawa Barat kita teman-teman, Bapak Deddy Mulyadi. Karena memang saya tahu persis ini sudah lama sekali jalan ini ada, dan kami sebagai masyarakat bertanya-tanya ini jalan akan diapakan dan menuju kemana. Sekarang semua sudah terjawab dengan pasti karena semua dalam proses perbaikan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Memang bukan main, Bapak Gubernur Jawa Barat ini bisa melirik semua hal yang berada di pelosok daerah Jawa Barat ini. Teman-teman bisa melihat pengerukan demi pengerukan yang ada di sana juga dilimpahkan untuk menimbun jalan di sini agar sama rata dengan jalan yang sudah ada, dan bisa dibayangkan memang akan sangat lebar jalan ini dan membuat saya memastikan bahwasannya ini adalah jalan tol atau highway karena kelebaran jalannya teramat sangat lebar teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ke ujung sana, sampai di ujung sana seperti apa proyek yang sedang dalam proses perbaikan. Bukan perbaikan sesungguhnya, mewujudkan cita-cita yang sudah ada, karena memang jalan ini sudah ada dari zaman dahulu tetapi dibiarkan mangkrak dan sekarang terlihat sudah dalam perbaikan untuk mewujudkan cita-cita dari masyarakat di daerah Jawa Barat sini untuk bisa mempermudah. Tentu saja ini dalam rangka mewujudkan juga ekonomi daripada masyarakat di seputar sini.
melihat lalu lalang daripada kendaraan-kendaraan proyek di sini, juga banyak juga ekskavator yang berada di sini, membuat kita asik dengan pemandangan seluas ini dan langit yang sangat biru. Tentu saja tidak lama lagi, karena ini hari Jumat, akan ada waktu untuk sholat Jumat bagi mereka para pekerja yang beragama Islam. Tetapi selagi masih ada waktu, mereka pun tetap melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Harapannya pasti sama dengan kita, agar semua bisa cepat terwujud. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Tentu saja kita pun ketika mengambil konten ini berada di tengah-tengah jalan seperti ini dengan hiruk pikuknya mesin-mesin proyek yang berada di sini, perlu berhati-hati karena memang semua full konsentrasi kepada tugasnya masing-masing, sehingga cukup membahayakan bagi kita apabila kita abai kepada kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di sini. Secara kebetulan mereka pun memberi peringatan kepada saya untuk tetap berhati-hati melihat lalu lalang daripada kendaraan-kendaraan proyek yang berada di sini. Mereka tetap konsentrasi, teman-teman, karena mereka pun mengejar udara yang saat ini sedang panas seperti ini, karena dikhawatirkan akan hujan. Tentu saja semua hal dipertimbangkan, semua hal memang dikejar, baik itu cuaca yang juga memungkinkan untuk bekerja. Karena kalau dalam kondisi hujan dengan tanah yang gempur merah seperti ini, tentu saja akan membahayakan daripada kendaraan-kendaraan proyek yang berlalu lalang di sini. Bahkan ada kecenderungan untuk tidak bisa bekerja. Jadi semua waktu dimanfaatkan. Apakah itu cuaca, apakah itu waktu untuk beribadah, karena sebentar lagi akan ada ibadah sholat Jumat bagi semua para pekerja dan mereka membutuhkan waktu untuk jalan ke masjid.
Jadi sekali lagi tidak usah khawatir teman-teman, ternyata jalan yang berada di tengah-tengah Telaga Kahudupan ini, di depan Telaga Kahudupan ini ternyata menembus ke Jalan Raya Bojonggede dan sedang dalam proses pembangunan. Tentu sangat menggembirakan berita ini kalau kita bisa serukan kepada semua pihak, karena ini memang ditunggu oleh semua pihak seperti itu teman-teman. Teman-teman, sudah tiba waktunya sholat Jumat. Semua kendaraan proyek sudah mulai ditinggalkan karena mereka akan melakukan ibadah. Saya akan akhiri kunjungan saya untuk melihat proyek daripada perbaikan jalan yang akan diwujudkan oleh Bapak Deddy Mulyadi, sang Gubernur Jawa Barat saat ini, yang keberadaannya jalan ini di tengah-tengah Bojong Kemang seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang. Goodbye. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.